Halo guys, selamat datang di channel Donghua Animasi. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan memberikan spoiler The Great Ruler episode 53 season 2. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Setelah Muchen menerima hadiah dari misi tingkat surgawi sebelumnya, Muchen akhirnya kembali ke tempat tinggalnya di bagian wilayah murid baru. Di sana, Muchen disambut oleh teman-temannya dari kelompok Dewi Luo. Zhou Ling dan Ye Qiling juga bahagia ketika mereka melihat Muchen akhirnya telah kembali. Jadi, orang ini akhirnya kembali. Zhou Ling berjalan mendekatinya dan tersenyum. Muchen tersenyum kembali, lalu melihat sekeliling. Di mana Luo Li? Saat dia menyebutkan nama Luo Li, ekspresi semua orang menjadi kaku. Anggota lain dari kelompok Dewi Luo juga ragu-ragu. Muchen segera bertanya, "Apa ada yang salah?" Zhou Ling pun bergumam seolah dia menyembunyikan sesuatu. Luo Li memulihkan diri di rumahnya. Memulihkan diri? Wajah Muchen langsung membeku saat dia melihat Zhou Ling. Suaranya sedingin es ketika dia berbicara. Apa yang telah terjadi? Ye Qiling tersenyum pahit. Beberapa hal telah terjadi dalam setengah bulan setelah kamu pergi. Yang Hong membubarkan kelompoknya dan ikut bergabung dengan kelompok Gerbang Iblis. Apa? Gerbang Iblis? Tanya Muchen. Zhou Ling segera menjelaskan. Gerbang Iblis adalah faksi yang dibuat oleh He Yao peringkat 4 dari ranking surgawi. Faksi ini terkenal di Akademi Beijian dan sangat kuat. Kekuatannya di bawah klan Xuan dari Li Xuantong dan kelompok penghakiman dari Shen Kasheng. Keseriusan terlihat di mata Muchen. Lantas ia bertanya, apa yang He Yao lakukan hingga Luo Li mengalami cedera? Zhou Ling menjawab, setelah Yang Hong bergabung dengan Gerbang Iblis, dia mulai menargetkan anggota Dewi Klan Luo kita. Dia dulunya takut kepadamu, tapi sekarang dia bergabung dengan Gerbang Iblis. Dia semakin berani. Ditambah fakta bahwa kamu pergi dari akademi. Dia pun mulai memimpin pasukan untuk membuat masalah dan memprovokasi kita. He Yao mungkin telah melakukan ini untuk membahas dendam kepada Muchen. Tapi dia tidak menyangka akan ada Luo Li yang masih menjaga asosiasi Dewi Luo. Mendengar penjelasan itu, Muchen pun sangat marah. Dengan keresahan, Zhou Ling pun bertanya, Muchen, apa yang kamu rencanakan? Jika kamu akan menimbulkan masalah dengan Gerbang Iblis, maka bawa kami bersamamu. Kita akan membuat mereka tahu bahwa asosiasi Dewi Luo bukanlah sekelompok pengecut. Muchen tidak ingin mereka bersamanya. Lantas ia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, biarkan aku yang menangani ini sendiri. Zhou Ling lanjut bertanya, lantas apa yang akan kamu lakukan? Segera Muchen menjawab, kirim pesan ke Gerbang Iblis. Beritahu mereka bahwa Muchen ingin mengunjungi mereka segera untuk mengucapkan salam. Setelah percakapan itu, Xin pun berpindah. Muchen menemani Luo Li. Saat ini Luo Li sedang tertidur. Saat Muchen datang, Luo Li langsung tersadar dan bangun dari tidurnya. Dengan senyum, Luo Li berkata, kamu sudah kembali? Muchen mengamati wajahnya yang indah. Dia jelas terlihat agak pucat. Sepertinya itu bukan sesuatu yang serius. Tapi hatinya masih sakit untuknya. Dan amarahnya terhadap He Yao semakin panas. Muchen bertanya sambil memegang pipi Luo Li. Aku dengar kamu telah terluka. Luo Li dengan senyum menjawab, tidak, aku tidak apa-apa. Muchen pun menarik Luo Li ke pelukannya. Lantas ia berkata, apakah kamu berbohong padaku? Luo Li pun menatapnya dengan malu. Lantas ia bertanya, kamu baru saja kembali dan sudah mulai menggodaku? Luo Li memperlihatkan bahwa Muchen menatap bibirnya yang kemerahan dan memerah. Dia memutar lengannya dengan ekspresi tidak senang. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat. Menurut kamu, apa yang aku coba lakukan? Muchen menggoda. Sebelum Luo Li bisa bereaksi, dia membungkuk dan mencium. Dengan lembut mencicipi kelezatan manis dan harum. Luo Li menegang karena ciuman itu, tapi kemudian menyerah. Dia melonggarkan cengkramannya di leher Muchen dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Muchen menikmati kehangatan untuk saat yang baik sebelum menurunkannya. Dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat Luo Li. Ia sekarang terengah-engah dan wajahnya memerah. Rasanya enak sekali. Aku harus memberitahumu bahwa rasa ini sekarang milikku untuk selamanya. Luo Li pun sangat malu dan wajahnya terlihat memerah.
Kemudian, Mujang dengan lembut tersenyum ketika dia melepas pelukannya. Akhirnya, dia menatap matanya dan mengerutkan alisnya. "Bagaimana lukamu?" Luoli pun menjawab, "Lukaku tidak begitu banyak, aku hanya kelelahan." Mereka memang memiliki keunggulan jumlah, tetapi jika aku bertaruh dengan serius, maka mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Para ahli gerbang iblis mungkin kuat, tapi mereka bukan siapa-siapa yang tidak bisa kita tangani. Satu-satunya masalah adalah bos mereka, Heyao. Sementara kamu pergi, aku selalu harus memastikan aku menyimpan cukup kekuatan untuk menjaga diriku terhadapnya. Setelah mendengar penjelasan itu, Mujang pun bergumam, "Heyao, tidak peduli sekuat apapun dirimu, pasti akan kubalas apa yang telah kamu lakukan terhadap Luoli." Melihat keseriusan Mujang, Luoli dengan penuh kekhawatiran bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan? Gerbang iblis dan Heyao tidak mudah diatasi." Mujang dengan tegas berkata, "Mereka berani menyakiti wanitaku. Aku pasti akan membalasnya." Mendengar itu, Luoli pun tersipu malu. Lantas ia berkata, "Aku akan pergi bersamamu. Jika kamu pergi sendirian, akan sulit bagimu untuk menang." Mujang pun tidak mengiyakan hal itu, karena ia ingin menanganinya seorang diri. Pada saat itu, Luoli tahu bahwa Mujang sudah memutuskan hal ini. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Mujang pun bergumam, "Heyao, awalnya aku bermaksud untuk membiarkanmu. Tapi karena kamu membawa pertarungan kepadaku, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan." Mujang sangat marah. Jika dia tidak melakukan apa-apa, maka ini akan terjadi lagi. Karena Heyao berpikir dia tidak perlu takut padanya, maka dia akan memberinya pelajaran yang bagus. Bahkan, ahli tahap Huantian fase akhir seperti Bai Xuan telah meninggal di tangan Mujang. Dia tidak perlu takut pada Heyao. Hari berikutnya, Mujang meninggalkan rumah setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luoli. Zhou Ling dan yang lainnya sudah melakukan seperti yang diperintahkan, dan telah menyampaikan pesan Mujang kepada gerbang iblis. Pesan itu menyebabkan beberapa gejolak di dalam barisan gerbang iblis, tetapi sebagian besar dari mereka hanya menertawakannya. Hanya dalam waktu 3 hari, semua orang mendengar tentang Mujang. Tapi yang aneh adalah bahwa Mujang menghilang tanpa kabar. Di kelompok Dewi Luo, bahkan Zhou Ling tidak bisa menemukan jejak Mujang. Tapi mereka tidak pernah ragu tentang dia. Sebagai seseorang yang berani menantang bahkan Li Xuantong, dia pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti melarikan diri. Pasti ada alasan mengapa Mujang menghilang. Di sisi lain, Heyao sekarang sedang menunggu Mujang datang. Apalagi besok adalah hari kelima sesuai dengan apa yang telah dijanjikan Mujang sebelumnya. Pada saat ini, dia sedang berbicara dengan Chen Huo, peringkat 18 di ranking surgawi, dan memiliki kekuatan Huantian fase awal, namun dikalahkan oleh Luoli beberapa hari sebelumnya. Kita akan mencari tahu besok. Seorang murid baru yang telah berhasil mengambil 3 langkah dari Li Xuantong. Aku benar-benar ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Jika dia berani menunjukkan dirinya, maka aku akan membuatnya mengerti bahwa di Akademi Beichan ini tidak ada satu orang pun yang dapat dikalahkan di gerbang iblisku. Dalam 5 hari, berita tentang Mujang dan gerbang iblis telah menyebar luas. Mujang sudah mendapatkan reputasi untuk perjanjian 3 langkah dengan Li Xuantong. Peristiwa itu telah mengejutkan semua orang dan mengukir namanya di benak banyak senior. Namun, meski begitu, semua orang percaya bahwa dia jauh dari seorang seperti Heyao, yang adalah sosok yang benar-benar kuat. Fakta 3 langkah telah menunjukkan potensi dan bakat Mujang. Namun, itu tidak mewakili kekuatan sejatinya. Tanpa batasan itu, mustahil bagi Mujang bisa bersaing dengan ahli yang kuat seperti Li Xuantong. Meskipun Heyao hanya berada di peringkat nomor 4, tidak ada keraguan bahwa dia kuat. Banyak yang bahkan merasa bahwa Heyao cukup kuat untuk mengambil peringkat 3. Bagaimanapun juga, peringkat 4 sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Heyao. Dan sekarang Mujang ingin berkunjung ke gerbang iblis untuk balas dendam. Ratusan anggota gerbang iblis sudah berkumpul di arena depan markas gerbang iblis. Heyao dan pasukannya sedang menunggu kedatangan Mujang. Di dalam arena tersebut, banyak perbincangan yang terdengar. Berdasarkan bisikan mereka sudah memutuskan hasil hari ini. Sekelompok orang berdiri di atas atap, memandang ke arah arena bertanding. Yang memimpin mereka adalah Su Huang, dan di sebelahnya adalah Su Qingqing.
Dia mencibir. Muchen itu masih menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Saat segalanya menjadi damai, dia pergi dan menantang gerbang iblis. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Heyao mudah dikalahkan? Kakak, apakah kamu pikir dia benar-benar akan datang? Su Qingqing bertanya kepadanya. Su Huang dengan penuh keseriusan menatap sekeliling. Lantas ia berkata, Muchen pasti akan muncul. Jangan meremehkannya. Jika kamu memberinya 1 tahun lagi, pasti akan ada tempat baginya di 5 besar ranking surgawi. Su Qingqing pun bergumam, aku tidak yakin bocah itu bisa masuk 5 peringkat teratas peringkat surgawi. Bagaimana itu mungkin? Perjanjian 3 langkahnya dengan Li Xuantong bahkan bukan pertarungan sejati. Su Huang lanjut berkata, dia pasti akan datang, tetapi apakah dia bisa menang kali ini? Aku belum tahu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang bisa dilakukan Muchen dalam situasi seperti ini, dengan kemampuannya saat ini. Beberapa saat kemudian, Su Xuan, Su Ling'er, Anran, dan Mu Kui segera bergegas ke arena pertarungan setelah mendengar berita ini. Kakak, mengapa Muchen belum datang? Su Ling'er bertanya dengan cemas sambil terus melihat sekeliling. Pria itu baru saja kembali ke akademi dan dia sudah melakukannya lagi. Tapi kali ini tidak akan ada perjanjian 3 langkah. Mu Kui pun menjelaskan, aku dengar Heyao yang menyebabkan ini. Setelah Muchen pergi, ia mengirim kelompok untuk menimbulkan masalah dengan kelompok Dewi Luo. Luoli mengalahkan mereka semua. Meskipun aku dengar dia juga menderita beberapa luka. Anran pun berpendapat, lantas ia berkata, Muchen dan Heyao sebelumnya tidak ada masalah. Sepertinya kebencian Heyao adalah karena tempat untuk misi itu diambil oleh Muchen. Mendengar itu, Su Xuan pun mengangguk. Dia sudah lama tahu bahwa Heyao adalah tipe orang yang berpikiran sempit. Tapi dia tidak pernah berharap dia membenci Muchen karena sesuatu yang kecil. Su Ling'er pun memohon kepada Su Xuan, kakak, kamu harus membantu Muchen jika terjadi sesuatu. Su Xuan dengan riang pun mengangguk. Aku juga bertanggung jawab untuk ini. Jadi tentu saja, aku tidak akan duduk dan menyaksikan Heyao menggertaknya. Namun juga kita tidak bisa meremehkan Muchen. Dia bukan seseorang yang berbicara dengan gegabah. Karena Muchen menantangnya, maka dia harus memiliki kepercayaan diri dalam menangani masalah ini. Dia tipe orang yang bahkan tidak takut pada orang seperti Mo Longzhi. Jika Heyao ingin menekannya, itu hal yang sangat tidak mungkin. Anran dan Mu Kui juga berpikir seperti itu. Setelah beberapa saat mengenal Muchen, mereka menjadi mengerti betapa banyak trik tak terduga yang dimiliki pemuda itu. Tak ada yang tahu akhir dari pertempuran ini dimenangkan oleh siapa. Kelompok Luoli ada di sini. Beberapa jeritan muncul saat Luoli dan teman-temannya mulai datang. Semua orang memandangi wanita di tengah yang sangat cantik dan sempurna itu. Bahkan Su Xuan tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia Luoli. Tak heran bahkan Muchen jatuh cinta padanya. Su Ling'er cemberut lagi. Tetapi bahkan dia tidak bisa menyangkal bahwa Luoli luar biasa. Tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga cara dia membawa dirinya sendiri. Anggota asosiasi Dewi Luo mengikuti kepemimpinan Luoli dan berbaris ke arena pertarungan. Saat Chen Hu dan lainnya melihat Luoli, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Pertarungan mereka sebelumnya sudah cukup untuk mempermalukan mereka di muka umum. Pertarungan mereka telah membuat mereka mengerti bahwa di antara mahasiswa baru, Muchen mungkin bukan yang paling kuat. Tapi itu adalah gadis cantik yang telah membuat dirinya tersembunyi. Nah, untuk spoiler The Great Ruler episode 53 ini, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Apabila ada kesalahan kata dalam penjelasan saya sebagai admin minta maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Thanks for watching.